maka kegiatan seri bedah buku daring khususnya untuk antologi Pak Gufron yang berjudul Karang Menghimpun Bayi Kerapu saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu. Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu sudah semakin siang, mari kita mulai acara kita. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Ashari Dasmandarnis selaku moderator. Pak Ashari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Harini, pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang kami hormati PLT Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dr. Hurib Danu Ismadi. Terima kasih atas pengantar dan pembukaannya Pak. Berikutnya Pak Gufron, Pak Ibrahim Gibra, yang kami hormati, yang kami banggakan Pak Ibrahim Gibra, penulis buku KMBK, saya singkat KMBK, Karang Menghimpun Bayi Kerapu. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga duo pembahas antologi ini, yaitu Bu Dr. Sastri Sunarti Swini dan Bang Moses Tempo. Beliau berdua adalah peneliti senior di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke diskusi kita, sebelum kita membedah buku ini, kami izinkan saya untuk membaca biografi singkat Pak Ibrahim Gibra. Nama pena Ibrahim Gibra sebenarnya adalah nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim. Beliau lahir di Waigitang, Makiang, Halmahera Selatan, 57 tahun yang lalu, kurang beberapa bulan tepatnya. Beliau saat ini merupakan PLT Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menjadi PLT Kepala Pusat Pembinaan, beliau pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Negeri Khairun Ternate, dan ternyata beliau juga adalah profesor atau guru besar antropolinguistik di kampus yang sama. Saya singkat saja, karya beliau banyak, dari karya puisi, begitu juga dengan karya berkaitan dengan kepakaran beliau. Karya puisi beliau pernah beberapa kali terbit di Kompas, begitu juga dengan artikel-artikel beliau. Kemudian juga saya sebutkan dari tahun 2003 beliau menerbitkan puisi dalam kumpulan antologi puisi Hasrif Amini yang terbitkan Kompas Gramedia. Kemudian tahun 2004 begitu juga ada kumpulan artikel yang diterbitkan oleh Grasindo, kemudian 2008 demikian juga. Nah, buku yang akan kita bahas ini merupakan buku antologi terakhir, antologi puisi beliau yang terakhir. Saat ini beliau tengah menunggu antologi berikutnya yang sedang dicetak oleh penerbit Gramedia, dan pada saat yang sama beliau juga tengah memalamkan, ini bahasa Pak Gufron untuk mungkin internalisasi maksudnya, untuk memalamkan buku berikutnya yang beliau beri judul Makrifat Laut. Baik Bapak dan Ibu, di pengantar buku ini Bang Acan atau Hasan Asfahni bercanda bahwa Pak Gufron ini sebenarnya apakah guru besar yang menyamar menjadi penyair, kata beliau, atau penyair yang menyamar menjadi guru besar. Nah, baik. Untuk menjelaskan hal ini, kami rasa ada baiknya langsung saja kita langsung dengarkan pembahasan dari duo pembahas kita. Setiap pembahas kita beri alokasi waktu sebanyak 20 menit. Alokasi waktu 20 menit pertama kita berikan kepada Bu Sastri, Dr. Sastri Sunarti Swini. Berikutnya nanti kita berikan 20 menit yang sama kepada Bang Moses Tempo. Untuk kesempatan pertama kami silakan Bu Sastri memulai 20 menitnya pembahasan, 20 menitnya waktu dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, kepada Ibu Sastri. Ibu Sastri dipersilahkan.
Itu masih di mute itu. Oke, sudah. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Azari, Kepala Sub Bidang Pengembangan Sastra, yang telah mempercayai kepada saya untuk membicarakan bedah buku Karang Menghimpun Kerapu. Betul. Ya, betul. Saya takut keliru. Dan terima kasih juga kepada Pak Danu, Pak Ibrahim Gibra. Saya belum melihat wajah beliau, tapi tadi saya sudah lihat namanya. Sebetulnya saya agak bagaimana ya, bukan ragu-ragu, tetapi agak sedikit minder karena sebetulnya puisi beliau ini sudah dibedah di Ternate dengan sangat baik oleh seorang wartawan lokal yang juga kalau tidak salah anggota dewan ya, tapi saya lupa namanya. Dan menurut saya resensi atau bedah buku yang ditulis oleh sahabat Pak Ibrahim Gibra itu sangat bagus. Tetapi ketika pertama kali membaca buku puisi ini, saya diberi khusus oleh penyairnya, saya melihat seperti yang dikatakan oleh Pak Danu tadi, bahwa buku ini sangat kaya dengan imaji-imaji laut. Nah, mungkin karena beliau orang Ternate secara darah daging, tetapi apakah di dalam etos yang diciptakan dalam puisi itu demikian? Nah, saya melihat mencoba melihat puisi beliau ini dari akar puisi tradisional Melayu. Maka saya beri judullah tulisan kecil saya ini dengan judul Gema Tasawuf Puitik Melayu dalam antologi Sajak Ibrahim Gibra, Karang Menghimpun Bayi Kerapu. Mungkin Radit sudah mulai bisa menayangkan ada ya PPT-nya. Nah, istilah tasawuf puitik Melayu ini saya kutip dari Braginski yang menjelaskan bahwa sastra Melayu tradisional lahir dari tradisi tasawuf Tasawuf Melayu yang saya masukkan di sini adalah dunia Melayu yang menerabas batas sosial, ideologi, geografi, dan politik. Di sastra di sini tidak hanya milik Melayu Malaysia, tapi juga Indonesia Malaysia, Malay world, alam Melayu yang luas. Nah, ada yang menarik dari pandangan Braginski di dalam bukunya yang besar itu, yang diterbitkan oleh dulu namanya Pusat Bahasa. Nah, saya mengacu di sini semuanya, bahwa tradisi tasawuf puitik Melayu itu bermula dari Hamzah Fansuri, kemudian gemanya sampai kepada Amir Hamzah, kemudian juga sampai kepada Abdul Hadi dan Sutarji, kemudian juga kepada Ibrahim Gibra. Ini dari saya tentunya. Saya melihat puisi-puisinya beliau seperti itu. Nah, kemudian Braginski melanjutkan menjelaskan bahwa di dalam tasawuf puitik Melayu terkandung juga konsep penyadaran diri, sebuah konsep mengenai perenungan yang sangat banyak kita temukan di dalam puisi-puisi Melayu tradisional dan bahkan Indonesia. Nah, salah satu penanda tadi sudah saya singgung dalam tasawuf puitik Melayu adalah simbolisme atau perlambang yang banyak kita temukan seperti perahu yang berlayar, burung yang terbang, laut, ombak, kemudian pohon, alam jagat raya, yang menurut Braginski itu termasuk imaji makrokosmos, yang kemudian dibandingkannya dengan imaji mikrokosmos. Dan saya melihat kedua imaji besar yang disampaikan oleh Braginski di dalam tasawuf puitik Melayu itu juga terdapat di dalam antologi sajaknya Pak Ibrahim Gibra, penyair Ibrahim Gibra. Di mana dia itu bisa dilihat pada contoh PowerPoint. Kalau di saya di sini agak kecil ya, Radit.
Jadi saya nggak begitu bisa membacanya. Oke, saya bantu dengan ini, dengan yang saya sudah. Nah, ya, ini di sini saya sudah memprint out juga. Nah, imaji-imaji yang sering muncul di dalam tasawuf puitik Melayu Indonesia, sebagaimana saya katakan tadi, adalah ada laut, ombak, pohon, sungai, hutan, yang itu juga saya temukan di dalam sajak-sajaknya Pak Ibrahim Gibra. Kemudian dalam imaji mikrokosmos atau antropoidnya itu adalah tentang kesadaran diri tadi. Nah, ada dua penyair yang pernah berkata tentang kata. Ini saya kutip karena berkaitan dengan pengantar yang juga terdapat di dalam sajak Pak Ibrahim Gibra. Fariduddin Abu Hamid bin Ibrahim atau Fariduddin Attar, saya yakini Azhari sangat akrab dengan orang ini, berkata bahwa kata-kata mempunyai kekuatan seperti yang tersurat dalam syairnya yang berbunyi, jangan pandang hina pada kata-kata, sebab dua alam penuh dengan satu kata belaka. Kun, azas kedua alam itu pun tiada lain kecuali kata. Sebab keduanya diciptakan dengan kata kun dan dapat dimusnahkan dengan kata lakun. Mengapa saya mengutip ini? Karena saya melihat tujuan Ibrahim Gibra di dalam Senandika buku puisinya, salah satunya ada 3 tujuan yang menulis sajak. Pertama, melatih pemadatan berpikir, kedua, berkhidmat pada kata, dan ketiga, merawat jiwa. Jadi dia menulis sajak itu adalah berkhidmat kepada kata. Nah, tidak jauh berbeda dengan Fariduddin Attar. Jadi saya melihat ya itu salah satu ciri penanda bagaimana warisan tradisi sufistik Melayu di dalam sajak-sajak Ibrahim Gibra. Nah, kita kembali kepada dua imaji mikrokosmos dan makrokosmos dalam sajak-sajak Ibrahim Gibra. Imaji mikrokosmos atau antropoid di dalam sajak-sajaknya itu adalah imaji yang berhubungan dengan sesama manusia, gagasan tentang pengenalan diri penyair atau melihat ke dalam diri. Tadi Mas Azhari menyebutnya sebagai internalisasi sajak-sajak, bisa juga seperti itu. Saya menemukan itu misalnya dalam sajaknya yang bertajuk kepada ayah, kepada ibu, kemudian sajak tentang kakeknya, kemudian tentang hubungannya dengan manusia lainnya. Nah, kemudian dalam imaji makrokosmos dalam puisi-puisi Ibrahim Gibra, saya melihat ketika dia berbicara tentang laut, ombak, pasir, pantai, pulau, pohon, hutan, cengkeh, dan lainnya. Imaji-imaji tentang alam seperti yang disebutkan di atas biasanya berhubungan dengan sosiokultural penyair darah daging. Ibrahim Gibra, sebagaimana yang tadi disebutkan di pengantar, tumbuh bersama latar alam lingkungan laut, pantai, pulau Ternate, sebagaimana dieksplisitkan dalam sajak-sajaknya. Namun menurut Brzezinski, itu juga berhubungan dengan jiwa penyair Nusantara Melayu yang dekat dengan wilayah kepulauan. Nah, mari kita lihat salah satu imaji laut di dalam sajak Ibrahim Gibra yang dalam PowerPoint PPT saya bandingkan dengan imaji lautnya ombak dan laut Hamzah Fansuri. Kita lihat dulu punya Hamzah Fansuri. Laut sedia apabila berpalu menjadi ombak baharu, dikata orang ombak, tetapi pada hakikat laut jua. Nah, di dalam sajak Ibrahim Gibra kita melihat di laut aku bermain ombak, bagai sehelai daun meliuk. Diksi yang dia pilihnya itu yang menunjukkan bahwa dia mewarisi tradisi sufistik tasawuf puitik Melayu itu. Kemudian juga di sajak di syair yang berikutnya milik Hamzah Fansuri, tuntuti laut yang hai al-baki dengan seceguk air tiadakan kafi. Pada makna air Jogja kau cari, mahbub pun sana tiada kali. Mahbub itu orang yang merindu di dalam tasawuf. Tentu merindunya kepada Tuhan. Nah, di dalam sajak Ibrahim Gibra, walau dia tidak memakai kata mahbub, tetapi dia memakai aku mabuk. Itu adalah mahbub. Satu di dalam laut tiada sampai arus padam. Sebab akulah pasir yang menjaga ombak.
Nah, itu imaji-imaji makrokosmos yang berkaitan dengan laut yang terdapat di dalam kedua penyair khususnya Ibrahim Gibran. Jadi saya melihat bagaimana hubungan antara beliau dengan karya-karya beliau, karya-karya Ibrahim Gibran dengan Hamzah Mansur. Nah, bagaimana dengan imaji mikrokosmos? Itu konsep pengenalan diri dalam tasawuf puitik Melayu. Saya melihatnya di dalam sajak yang berjudul Ramadan Datang. Dalam sajak Ramadan Datang, kita bisa membaca larik yang menggambarkan sikap penyadaran diri dengan bunyi seperti begini. Sampai kini aku tak paham, Ramadan menemuiku atau mendatanginya. Hanya amal dan hukum waktu yang bisa menjawab. Sampai ia tiba dosaku segunung di atas sepucuk sajadah. Kuterbangkan doa-doa makan abadi supaya aku tak lapar sepanjang hayat. Ini saja ini memperlihatkan konsep penyadaran diri dari aku lirik atau penyair di dalam etos diri yang dia ciptakan di dalam sajaknya ini adalah bagaimana dia mencoba merenungi tentang makna Ramadan itu. Apakah Ramadan yang datang? Ini kebetulan ini juga lagi sedang bulan suci, jadi kita juga bisa menjadikan ini sebagai perenungan untuk diri kita si pembaca sajak ini. Nah, demikian juga dalam sajak 55, ini yang berkaitan mungkin dengan mengenai usianya. Jejak adalah aksara panjang yang suntuk, mencatat setiap tanda pada tubuh. Aku sudah lama beranjak pergi, menjadi musafir mencari jalan pulang, yang mencari jalan pulang. Ini saya minta maaf ada banyak typo di sini. Dalam sajak 55, langkah penyadaran diri digerakkan oleh perubahan angka pada usia sang mahbub yang menyadari bahwa diri adalah musafir yang sedang mencari jalan pulang. Nah, ini mungkin berkaitan dengan konsep persimpangan menurut Hasan Asbahani atau Mang Acan di dalam pengantar buku puisi ini. Tetapi saya tidak melihat itu melulu tentang estetika persimpangan. Mungkin karena saya fokusnya kepada imaji-imaji tentang laut, karena itu yang menarik perhatian saya sebagai juga orang yang berada di pesisir, orang-orang pesisir. Nah, saya tertarik dengan imaji itu. Nah, pulang di sini saya tafsirkan adalah kematian atau kepulangan yang abadi untuk kembali bertemu dengan Tuhannya. Jadi yang dirindukan oleh mahbub di dalam sajak 55 ini adalah kerinduan untuk kembali bertemu kepada Tuhannya. Nah, yang paling menurut saya mendekati gemap tasawuf puitik Melayu di dalam sajak Ibrahim Gibran, saya temukan dalam sajaknya berjudul 4 Baju Putih. Ini pada bait ketiga saja yang saya kutipkan berbunyi, baju putihmu 4, itu sudah sempurna, sebab ada 4 unsur alam. Ini salah ketik lagi saya ini. Tanah, api, air, angin. Nah, saya menafsirkan 4 baju putih itu sebagai analog dari 4 tingkatan dalam ajaran tasawuf. Kalau Anda pernah membaca tentang tasawuf, saya juga bukan ahli tasawuf ya. Kata 4 itu menyiratkan 4 tingkatan laku tarekat dalam tasawuf. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Keempat unsur itu dalam penafsiran guru tasawuf Luqman Al-Hakim yang saya kutip dari dalam Braginsky mengaitkan 4 tahap perjalanan sufi dengan 4 unsur alam, angin, air, udara, tanah, dan api yang membentuk tubuh manusia dan seisi jagat raya. Misalnya dalam hikayat Raja Muda Syah Mardan disebutkan bahwa huruf alif mewakili api, lam awal mewakili angin, lam akhir mewakili air, dan huruf H mewakili tanah. Jadi 4 unsur alam dan 4 tahap sufi itu membentuk satu teks yaitu kata Allah. Yang menurut hikayat itu sama dengan kata basmalah, yaitu ayat pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi tidak hanya berhenti pada 4 huruf atau 4 tingkatan saja atau 4 kata itu saja. Tapi dalam tasawuf itu lebih dalam lagi adalah berkaitan dengan nama sang pencipta,
yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Maaf Bu Sastri, menyela waktu Ibu 50 menit lagi, mohon gercep ya? sedikit Bu. Oke, baik. Mohon maaf. Nah, ini yang terakhir ini. Ya. Satu lagi yang saya temukan di dalam sajak-sajak buku puisinya Ibrahim Gibra adalah hubungan guru dengan murid. Itu terlihat dalam sajak-sajaknya yang dia tujukan kepada kakeknya. Jadi kakek itu dalam tafsiran saya itu adalah gurunya. Kemudian si murid tentu adalah si aku liriknya. Hubungan guru dengan murid dalam konsep tasawuf putik Melayu juga merupakan salah satu elemen estetis yang penting dan sering digambarkan. Misalnya hubungan guru dan murid dalam tasawuf itu terlihat dalam hubungan antara Nabi Khidir dan Musa, antara Hamzah Fansuri dengan penyair Sufi dan dari Parsi. Dalam sajak Ibrahim Gibra, hubungan guru dan murid tergambar dalam sajaknya yang berkisah tentang kakeknya, seperti dalam sajak sampai kakekku adalah arus, melaut kakekku, sampai kakekku adalah karang dan ombak ketiga. Menurut hemat saya, inilah sajak-sajak penyair Gibra yang paling kuat dalam antologi ini. Gambaran relasi antara kakek dan cucu atau guru dan murid dalam sudut pandang tasawuf putik Melayu ini mengandung hakikat puisi yang baik. Adapun hakikat puisi yang baik itu menurut Syed M. Nagwid Al-Atas adalah apabila sebuah puisi memiliki nilai-nilai al-jamal, itu keelokan, al-jalal, keagungan, dan al-kamal, kesempurnaan. Dan sajak-sajak yang disebutkan di atas itu, saya lihat memiliki ketiga unsur tersebut. Mari saya lihat, kutipkan sedikit sampai kakekku adalah arus. Kau tahu, kakekku dulu bilang, ke lautlah kau dengan ombak, ke lautlah kau dengan angin, memetik ikan sedang menari-nari di bawah selembar arus yang ingin sekali berkunjung ke pantai. Keindahan yang sempurna atau kamal atau keindahan dalaman dalam puisi itu terlihat ketika kita membaca kakekku telah menjadi arus yang saban hari mengirim ombak karena diminta angin, dan di pantai itu aku telah menjadi pasir. Jadi keindahan yang kamal atau sempurna itu adalah ketika si penyair tidak lagi hanya memperlihatkan apa yang nampak, tetapi sesudah yang dibalik yang nampak itu, yaitu ketika dalam lirik kakekku telah menjadi arus. Jadi bukan sesuatu yang nampak lagi, kakeknya menjelma sesuatu yang lain, dan dia sendiri si aku lirik telah menjadi pasir. Menurut saya itu sebuah keindahan politik yang bisa kita tangkap dari sajak-sajak Ibrahim Gibra. Nah, Mas Azhari, simpulan. Sajak-sajak Ibrahim Gibra yang terdapat dalam antologi Karang Menghimpun Baik Rapu ini memiliki sejumlah atau lebih kurang 18 puisi yang menggambarkan citra gema tasawuf puitik Melayu. Disebut gema karena sajak-sajak yang terdapat dalam antologi ini tidak sepenuhnya menggunakan imaji-imaji tasawuf puitik Melayu sebagaimana sajak-sajak Hamzah Fansuri. Gema tasawuf puitik Melayu ini diwarisi oleh penyair seperti Amir Hamzah, Abdul Hadi WM, Stadi, dan Narto, dan kemudian Ibrahim Gibra. Nilai-nilai tradisi tasawuf puitik Melayu dalam puisi-puisi Ibrahim Gibra tersebut diterimanya sebagai warisan kultural Melayu Islam Ternate, dan nilai-nilai yang diperolehnya dari kedua kakeknya, yakni Haji Abdurrahman Abu Bakar Kapita dan Ibrahim Bahim Kakalu, dan juga lingkungannya tentunya. Itu yang meliu yang membentuknya, mencipta sajaknya. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk karyanya sehingga memiliki dua kelompok imaji besar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, imaji mikrokosmos dan makrokosmos itu, makrokosmos misalnya dalam sajaknya tentang alam, laut, pantai, pulau, pasir, hutan, mungkin juga bunga cengkeh, dan lain-lain. Sedangkan imaji mikrokosmos terlihat dalam sajak-sajaknya kepada ayah, ibu, kakek, sajak tentang diri, termasuk sajak dalam perenungan diri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam sajaknya itu. Apakah Ibrahim Gibra memang adalah seorang pelaku tasawuf puitik, tasawuf? Allahu alam. Tetapi etos yang sudah dia ciptakan dalam sajaknya itu, saya baca seperti itu. Nah, kemudian untuk penutupnya, saya mengutip sebuah syair dari seorang penyair tasawuf Parsi,
yang mengatakan bahwa kebenaran dalam sajak seorang penyair hanya dapat diketahui oleh penyair itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Nizami dalam syairnya yang berjudul 7 Jelita. Jika dengan betul kau baca dirimu sebagai naskah, kau akan kekal. Ruh itu kebenaran, yang lain semua dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Bu Sastri. Saya tidak akan menyimpulkan Bapak dan Ibu. Kita langsung saja ke Bang Moses Tempo yang sudah hadir di sana. Alokasi 20 menit Bang Moses dimulai dari sekarang. Silakan Bang Moses. Oke, terima kasih Pak Azhar. Salam Pak Danu, Ibu Dora, sekali lagi Pak Azhar, Pak Ganjar, dan salam teman-teman semuanya. Salam sastra. Ini saya mau pakai PowerPoint, tapi pada akhirnya saya memutuskan tidak pakai PowerPoint. Saya membayangkan diskusi ini berada di bawah pohon besi ataupun di pinggir laut, di pinggir sungai, di mana di situ ada ubi dan sebagainya, hanya sekedar bacaan aja. Saya menyajikan sebuah teks yang belum melintasi Dewan Pengeditan Badan Bahasa. Jadi apa adanya saja. Tetapi saya rasa ini penting. Baik, semoga waktu saya cukup. Puisi Pak Ibrahim Gibra ini, semacam pertaruhan idiosinkrasi puisi hari ini. Dia semacam ada tawaran, ada menyeratkan sesuatu yang lain dengan cara yang lain. Teman-teman yang budiman, membaca puisi Ibrahim Gibra adalah benturan bacaan pada keragaman aliran, kalau boleh disebut demikian. Saya, kalau boleh seterusnya adalah kita, jadi curiga sekaligus optimis terhadap puisi. Lantas, bolehkah saya menyebut ada scientific imaginer cara Gibra? Puisi dibiarkannya spontan dengan riang dan lembut. Ada pergambaran dalam puisi-puisinya, namun tetap kompromi terhadap keintrisikan puisi. Juga ada semacam ajakan tersirat bagi pembaca untuk lebih dulu bermain di laut sebelum menuju daratan. Mungkin supaya terbiasa alias tak gentar pada debur yang tak hentinya menjilati pantai. Bahkan menerjang bebatuan karang. Ya, supaya terbiasa dengan ombak. Akhirnya tampak paradoks ditampilkannya menutrisi pembaca. Versi saya. Keberanian untuk tampil di lautan boleh dianggap lautan kata-kata. Menciptakan keberanian alias tak gentar tenggelam ketika di daratan. Maka wajar bila 3 ombak seperti menjemput pembaca untuk bermain pada debur. Citraan pendengaran sebelum ombak memberikan visual imajinernya. Ketiga ombak itu ada dalam buku ini, yaitu ombak Magori, ombak Solata, dan ombak Komau. Gibra pun langsung berkabar pada ombak pertamanya itu. Sampai aku adalah pasir. Semoga sudah membaca, dan kalaupun ada yang belum membaca, mungkin bisa dilihat saja, dan saya sambil mempercepat. Di laut itu aku bermain ombak, dan seterusnya, bagai sehelai daun meliuk, ikan-ikan bergembira sampai lupa diri menyambar kailku girang luar biasa. Dan ketika aku adalah pasir yang menjemput ombak setiap hari, dan seterusnya. Puisi ini membuat saya tersenyum dan akhirnya tertawa. Ini puisi lucu. Satir dan getir. Semantisnya nyala. Inikah kebaruan pengolahan sekaligus penyajian gizi kontemplasi bagi pembaca hari ini? Ketika perpuisian Indonesia masih bergumul dari aturan konvensi dan kesibukan lebih pada mengejar impresi ketimbang keberanian pertaruhan narasi. Ya, pada akhirnya nasib keberhasilan puisi itu masih bertumpu pada medan makna keseharian dengan hiruk-pikuknya. Kalau begitu, sungguh berpotensi menenggelamkan pembacanya pada kedalaman makna. Begitulah. Prinsip puisi bak selalu memberi celah bagi pembaca untuk berenang tanpa menepi. Ya, tanpa menepi. Bila menepi berarti lelah. Itu pun tak ada tawaran, sebab bagaimana mungkin sementara di tengah lautan kata-kata. Bila kuat, ia terus menuju pulau puisi paling dirindukan. Bahkan sekali 2 kali menyelam, sekadar mengintip dasar, atau sekumpulan gesit gerak ikan di antara terumbu karang. Begitulah. Semacam konsekuensi antara tenggelam di nirmakna atau kebermaknaan. Kalau begitu, bolehlah berpikir sejenak. Bagaimana bila lebih pada puisi yang bertanggung jawab? Atau jangan-jangan
pembaca akhir-akhir ini lebih pada kemegahan puisi yang diharapkan selalu bisa bikin nyes, lega segala lini. Pada akhirnya menyebut bahwa semestinya puisi itu begini dan mestinya begitu. Teman-teman yang budiman yang saya hormati. Puisi bertanggung jawab pada didaktis linguistisnya. Syarat tertib gramatika, meski pada akhirnya puisi bertarung pada berhasil tidaknya. Kedudukan puisi boleh dianggap menggetarkan keragaman estetika menjadi keseragaman keselarasan sekaligus harmonisasi meski mungkin nirasonansi atau sekaligus aliterasi perkembangan bagi perpuisian Indonesia ke depan. Ada saja pohon. Kalau mau menanam pohon, 5 tahun berbuah magori, dan seterusnya. Kalau mau menanam kelapa, 5 tahun gemuk bonggol, mayang menguncup. Dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, dalam puisi ini ada sebuah benturan-benturan, sebuah perandaian. Andai urus sekolah, bak tanam pala, 5 tahun berbuah pandai. Andai urus pandai bak tanam cengkeh, 5 tahun merebak harum. Andai urus pintar, dan seterusnya. Magori semacam buah di Maluku Utara. Nah, di tengah meliuk kesana kemarinya penyair menawarkan gagasan, barangkali tidak cukup. Namun Gibra hari ini mengajarkan bahwa gagasan itu penting, sebab puisi ialah suara terpendam. Puisi-puisinya mengabarkan ketenggelamannya pada kata adalah fakta penyerahan penyair terhadap kekuatan kata. Kata-kata seperti berdiri sebagai makhluk paling privat, tapi sensitif pada rasa kata. Ya, lantas puisi sekadar bermain katakah? Di sini menariknya ya. Ia macam sebentuk pernyataan bahwa kata menjadi berdaging atau bernyawa bila mana para frasa membentuk sekaligus membentuk struktur sintaksis tak terduga dan tetap otonom untuk ditafsir. Inikah tantangan menjadi jurus agar puisi tak gelap? Harga puisi dapat terlihat bagaimana perhitungan linguistik dalam sebuah puisi. Seperti satu terpenting dari puisi saja pohon, yakni tanda titik 2. Secara tak langsung menyelamatkan kebulatan pernyataan bait 11 menuju bait 12. Maka enjambemen pun menjadi tak tergelincir. Bayangkan bila tanpa titik 2 itu. Teman-teman yang budiman, hari ini saya seperti meneropong pendarasan mikrokosmos ke dalam jagat besar. Terus dan terus bahwa puisi serupa capaian dialektika. Capaian estetika cara Gibra seperti menerabas ke suntuk rinduan, mencakar tegur sapa juga masa lalunya dengan situasi hari ini. Barangkali beliau juga merevitalisasi kenangan, saya tidak tahu. Sungguh, ini penuh konsekuensi pertaruhan. Baiklah, boleh abaikan pertaruhan. Bukankah peradaban terbaik juga bertaruh dalam penjaminan bagi anak cucu pembaca masa depan? Sekadar retoris. Jadi tidak perlu dijawab, kurang atau lebih. Gibra sudah dan akan terus bertarung. Karena serah terima epistemologis puisi, maaf agak filosofis sedikit, sudah di tangan pembacanya. Sampai di sini, semoga saya tak berlebih. Membaca puisi-puisi Gibra, usaha aksentuasi dari kehadiran keindahan bunyi memberi sinyal pada komposisi lain. Kedalaman impresi. Ia berani kontra dengan situasi teks penyair tanah air hari ini, di mana puisi yang bagus membenturkan lompatan keindahan antar diksi. Sesuatu yang lain, provokasi bahwa ada komposisi lain dari sekedar puisi. Seperti sugesti dan kehadiran rasa komunikasi personal pribadi, sekalipun privasi atas instrumen metafora. Perumpamaan-perumpamaan yang diinstrumenkan. Dan tentu saja, membangkitkan asosiasi pelbagai kompleksitas gagasan dari kesan sederhana. Menjadi sederhana memang tidak sederhana, alias nggak mudah, kecuali berani tenggelam sekaligus intim di kedalaman puisi. Ada sajak selendang ibu. Bila bukan karena selendang cintamu mengemas bumi, kami semua tak jadi orang. Simple, sederhana. Begitu doang. Iya, itulah puisi. Dalam tanda kutip tentunya ya. Saya seperti disergap idiosinkrasi, ya, semacam penajaman menjadi kebaruan tersendiri hingga kadang boleh dirasakan bahwa puisi seperti sedang merelakan dirinya keluar dari medan konvensi. Bila gurindam, pantun, puisi, dan catatan kecil lain menawarkan kegelisahan sendiri, Gibra menanggalkan estetika bahwa sekecil atau seremeh-temeh apapun
adalah kewajiban bagi makna untuk dibebas tafsirkan. Disinilah kompromi Gibran. Pada akhirnya pembaca mungkin berujar, wah mestinya saya bisa juga dong bikin seperti ini. Itu baru namanya, oh ternyata itu bikin puisi, dan seterusnya. Gibran seperti menyala sekaligus membersihkan api kemerdekaannya sendiri. Barangkali seperti itu. Ada lagi, andaikan aku di Ternate, seperti tadi sudah disebutkan, yang ditujukan untuk Pak Joko Saryono. Puisi ini, menurut saya, puisi pendek justru menantang pembaca dalam medan makna seluas-luasnya. Mungkin sudah juga banyak penyair hari ini seperti itu, seperti puisi-puisi haiku Jepang. Dari puisi yang betul-betul puisi, barangkali lebih luas dari samudra lepas sekalipun. Bila puisi beberapa paragraf dengan segala renik tipografi dan jumlah lariknya, maka potensi keragaman menghadirkan impresi berlipat ganda. Sebuah pertaruhan bila mana puisi mampu berbunyi, akhirnya puisi pendek pun mampu memberikan aksentuasi bertubi sehingga lebih dari sekedar penafsiran, semacam kata lain bahwa karya melampaui maksud penulisnya. Sebab penulis yang singkat, sederhana, sekaligus keseharian berpotensi menyihir pembaca untuk bangun dari ketaksadaran, kecenderungan. Puisi berkompromi bagi penanggalan kegelisahan mental pembacanya. Selain dentuman kehadiran frasa yang aktual, kedalaman impresi sekaligus ketebalan imajiner bagi penebalan katarsis tubuh pembacanya. Kemasan kelokalan berkatarsis dijelma oleh Gibran. Tertib gramatikal yang sederhana menyimpan suara lain antara leluhur dan kampung. Ada suatu kangen mungkin yang terjadi. Setakat catatan, ini persoalan estetika. Bukan subjektivitas hari ini ketika perpuisian banyak bermain dari kesamaan konvensi juga gagasan. Yang enak begitu dan yang paling asik begini. Akhir bedah, Bapak dan Ibu. Selain dari kata akhir. Terus beranikah Gibran bermain sekaligus menenggelamkan jiwanya di laut dalam ombak lainnya, dalam ragam perkakas kata yang lain. Sekali lagi, beranikah Gibran menenggelamkan jiwanya di laut dalam ombak lainnya, dalam ragam perkakas kata yang lain, ataupun rumah tangga dengan renik-renik yang diketahuinya. Sekalipun dalam ingatan. Syabas. Kira-kira seperti itu. Saya langsung menafsirkannya. Karena saya tidak bisa spontan, saya mencoba. Jadi membaca bersama. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Semoga maklum. Baik, saya tutup. Ya, baik. Terima kasih Bang Moses Tempo, luar biasa. Saya juga tidak menyimpulkan seperti tadi. Jadi begini Bapak dan Ibu, setelah ini kita buka seri diskusi sampai sekitar pukul 2:40. Kemudian setelah itu kita buka semacam pembelaan atau apapun namanya dari Pak Gibran sendiri, gitu ya. Oke, kami buka forum untuk 3 orang penanya dulu. Silakan Bapak Ibu klik fitur raise hand di sana. Nanti kita akan berikan alokasi waktu untuk yang mengacungkan tangan. Tolong pertanyaan singkat, padat, karena waktu kita tidak banyak, agar banyak yang dapat bertanya dan diskusinya lebih beragam dan hidup. Silakan. Yang mengangkat tangan. Bapak Dokter siapa tuh? Dokter. Pak, oh ya, ada 2 ini, ada 2. Baik. Ada 3, Pak. Ada 3 ya, silakan Pak. Yang pertama Dr. Everhard ya. Ya, Dr. Everhard Marciano. Kemudian berikutnya yang kedua Pak Ahlul Hukmi. Kita kasih untuk 3 penanya dulu. Kemudian satu lagi. Hanya 2 ya. Pak Puji, oke. 3 orang dengan Pak Puji, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Oh, Pak Ahlul Hukmi dulu ya, oke. Pak Everhard, ya, silakan Pak Ahlul Hukmi dulu. Nanti setelah itu baru Pak Dr. Everhard, kemudian baru Pak Puji. Ya, silakan. Terima kasih silakan, Pak Kasari Dasbandar nih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlul Hukmi dari Mina, ingin bertanya kepada Bu Sastri. Pertanyaan saya, berdasarkan pembacaan secara hermeneutik, apakah makna khusus tersurat dan istirat yang ada dari keseluruhan puisi ini di dalam bukunya?
Yang kedua, apakah teori pendekatan sastra yang paling sesuai digunakan untuk menelaah buku puisi ini dalam penelaahan sastra? Itu 2 pertanyaan untuk Bu Sastri, dan pertanyaan untuk Bang Moses, apakah majas yang banyak terdapat dalam buku puisi Kerapu Menghimpun Bayi, Karang Menghimpun Bayi Kerapu ini? Karena saya belum pernah membaca bukunya, jadi saya bertanya kepada Bang Moses, apakah majas yang banyak terdapat dalam buku puisi karya Pak Ibrahim? Terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Dr. Everhard. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kedua pembedah di sore ini. Yang pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, kelihatannya kok kedua pembedah ini hanya melihat kelebihan-kelebihannya. Apakah adakah kekurangan atau kelemahan dari puisi dari Pak Gibran ini ya? Ataukah mungkin karena beliau adalah seorang penyair besar, jadi tidak ada kekurangan dari sisi-sisi yang lain. Lalu yang kedua, pertanyaannya ialah, mungkinkah hal-hal yang disampaikan oleh pembedah itu adalah maksud penyair? Ataukah mungkin saya curiga, bukan curiga tapi, ataukah pembedah telah melebih-lebihkan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh penyair atau penulis itu? Mungkin saja beliau yang maksudkan A, B, tapi yang oleh pembedah yang dilebihkan tambah lagi C, D gitu. Apakah memang seperti ini nanti pada akhirnya disampaikan oleh Pak Gibran dalam pembelaannya? Apakah memang yang dimaksudkan oleh penyair seperti ini, ataukah terlalu dilebih-lebihkan oleh para pembedah? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terakhir Pak Puji, silakan Pak Puji. Assalamualaikum, saya perempuan, Pak. Maaf, Ibu Puji, silakan Bu Puji Retno Hardining Tias, silakan. Ya, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Gufron, untuk Pak Danu, untuk Bu Dora. Saya lihat ada Pak Ganjar juga, semuanya. Salam sejahtera, selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, ya, saya ingin menanggapi dulu. Tadi Bu Sastri, pembedah yang pertama, mengatakan bahwa secara umum puisi Pak Gibran ini, Pak Gufron ini, lebih pada tasawuf atau puisi sufi ya. Kalau memang itu dikatakan sebagai puisi sufi atau tasawuf, tentu ada nilai religiusitasnya muncul. Agak bingung juga ya menentukan apakah sebagian besar, karena sebagian puisi bercerita tentang alam, keindahan alam, yang tadi menyebutkan mikrokosmos dan mikro ya. Nah itu justru saya tidak menemukan kritik sosial yang ingin disampaikan oleh penyair itu apa gitu. Jadi karena ini puisi yang pendek-pendek ya, dengan baris-baris yang pendek, justru saya belum menemukan secara gaya khas puisi tasawuf atau sufisme itu muncul di puisi-puisi Pak Gibran ini. Itu yang pertama. Mohon tanggapan untuk Bu Sastri. Yang kedua, saya membaca sekilas ya, karena saya juga tidak menemukan, belum punya bukunya. Coba dilihat puisi Sajak Karhutla 1 dan 2 ya. Itu berbicara tentang alam di Kalimantan. Justru yang coba diperhatikan pada Sajak Karhutla 2 ada pada bait kedua, bait ketiga dan keempat. Bait ketiga, hujan mengeringkan, api membasahi. Bait keempat, hujan membakar, api menyiram. Justru menurut saya memang sih kalau seorang pensair itu punya kekuatan, yaitu lisensia poetika. Jadi sah-sah saja kalau diksi atau pemilihan katanya itu terbalik-balik. Justru menurut saya disinilah letak pemerkosaan bahasa di situ, penyimpangan kebahasaan. Jadi analogi logika kebahasaan tidak muncul di sini. Masa hujan mengeringkan, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Danu di awal ada estetika penyimpangan. Nah, penyimpangan ini tentu perlu logika kebahasaan perlu dimunculkan dalam sebuah diksi. Karena
puisi ini juga dibaca oleh remaja juga ya. Kita juga bekerja di dunia bahasa dan sastra. Tapi terlepas dari pemerkosaan bahasa atau penyimpangan bahasa ini, memang ada kontradiksi relasi kekuasaan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Yang kedua, untuk dua-duanya ya, Bu Sastri dan Bang Moses. Oke, itu yang. Oke, untuk yang ketiga terakhir ini ya, metafor-metafor yang tadi simbolisme ada. Justru metafor-metafor alam tidak dibedah terlalu mendalam di situ. Justru hanya keindahan dan religiositas sastra sufi. Banyak puisi-puisi yang tadi berkaitan dengan alam tidak dibedah. Itu sebenarnya kritik-kritik yang terjadi di Kalimantan, ada juga tuh sebut-sebut daerah-daerah yang memang sedang ada krisis lingkungan di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Puji. Bapak Ibu penanya, terima kasih. Langsung saja kami lemparkan kepada para pembahas, Bu Sastri dan Bang Moses, silakan. Masih di mute, tolong oke, dia mute sudah. Bu Sastri masih di mute. Oke. Halo? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Pertama saya tidak bisa menjawab soal makna hermeneutik yang ditanyakan oleh Pak Alul Hukmi. Mungkin yang lain bisa menjawab. Kemudian teori yang sesuai, itu sebuah pertanyaan yang juga agak sulit dijawab. Pak Alul mau melihatnya dari mana? Kalau saya melihatnya sebagai sebuah jejak atau gema, jadi bukan keseluruhan. Ini menjawab juga pertanyaan Retno. Saya tidak mengatakan keseluruhan sajak Gibra adalah menggambarkan tasawuf puitik, tetapi saya melihat ada sekitar 18 dari 100 sajaknya memperlihatkan gema atau imaji atau citraan tasawuf puitik itu. Tidak semua memang. Nah, kemudian soal story yang cocok itu adalah tergantung Bapak mau melihatnya dari perspektif apa, dari sudut mana. Saya melihatnya dari perspektif kesinambungan antara tradisi tasawuf puitik dari Hamzah Fansuri kepada Ibrahim Gibra. Inilah tesis saya pada sore ini yang argumentasinya sudah saya sampaikan tadi gitu loh. Jika Anda tidak setuju ya boleh-boleh saja kita berbeda pendapat, tetapi pembacaan saya dengan beberapa bukti yang saya sampaikan itu dari beberapa contoh. Memang Retno tidak semua bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat, tapi bisa nanti Mbak Retno mendapatkan makalah saya, bisa melihatnya nanti agak jelas begitu. Nah, Pak Everhard mengenai kelebihan dan kekurangan tentu saja ada dua-duanya gitu. Yang saya tampilkan di sini adalah sesuai tujuan saya menulis. Saya mau memperlihatkan tadi gema atau jejak dari tasawuf puitik Melayu tradisional yang saya lihat pada sajak-sajak Pak Gibra. Saya fokus kepada kesana. Tetapi adakah puisinya yang jelek? Ada. Saya bukan karena beliau pejabat, saya takut mengatakan tidak. Saya sangat tidak suka sebetulnya itu semacam trup istilahnya Profesor Sweeney di dalam antologinya ini, ketika dia bicara tentang impresi-impresi dia, si penyair ini ketika melakukan perjalanan. Misalnya ketika dia ke kota mana yang menurut saya, aduh ini kenapa masuk ke dalam antologi ini? Kalau saya menjadi kuratornya akan saya buang saja itu. Menurut saya kekuatan Ibrahim Gibra adalah ketika dia bicara tentang masa lalunya yang dibangunnya dalam sajak-sajaknya tentang laut, tentang kampung halamannya yang saya fokus kepada sajak-sajak itu. Nah, apakah itu menggambarkan tadi pertanyaan Pak Everhard, harus kita bedakan antara penyair darah daging, si sosok penyair darah daging Ibrahim Gibra dengan penyair di dalam teks, itu dua etos yang berbeda. Apakah itu orang yang sama sekali lain? Ketika seseorang menulis, dia akan menciptakan etos yang berbeda-beda di setiap tulisannya itu. Jadi itu belum tentu kita menafsirkannya sebagai Ibrahim Gibra di dalam sajak itu.
Nah, bisa jadi dia menciptakan etosnya. Nah, kemudian Retno, saya setuju bahwa tidak semuanya sajaknya ini bicara memuat nilai-nilai religius, tapi ada seperti yang saya sampaikan tadi. Dan saya memang tidak fokus kepada persoalan-persoalan lain di dalam sajaknya, misalnya yang seperti Mbak Retno sampaikan tadi. Misalnya seperti sajak pada masjid di Katangka, kemudian beberapa kali dia secara eksplisit menyebutkan kontaknya dengan tentang sufisme, itu ada di dalam sajak-sajaknya. Sekali lagi karena waktu singkat, mungkin Mbak Retno belum membacanya semua, ada di dalam karya-karya Pak Ibrahim Jibra, penyair Ibrahim Jibra, bahwa dia memang menyinggung sedikit-sedikit, tetapi saya mencoba memperlihatkan, ini ada loh jejak imaji-imaji yang dipakai oleh Hamzah Fansuri, itu bisa kita temukan dalam imaji dalam sajak-sajaknya Ibrahim Jibra. Yang tadi saya bagi atas dua kelompok besar imaji, mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu perenungan diri, kepada melihat ke dalam diri, kesunyatan kata orang Jawa, dan sedangkan makrokosmos bagaimana dia melihat alam yang dia pakai tentang laut, dan kebetulan itu di dalam tasawuf pusik Melayu adalah alegori dari sajak-sajak penyair sufi. Nah, soal pemerkosaan bahasa saya juga tidak bisa jawab, mungkin bisa bantu nanti Pak Ganjar barangkali yang lain-lain yang ada di majelis ini. Kemudian metafor alam tidak terlalu banyak dibahas, sekali lagi karena kesuntukan waktu, tetapi saya setuju dan mungkin juga saya agak sedikit terinikan oleh kefokusan objek saya, tapi juga karena saya berpikir sudah ada beberapa teman yang menulis tentang Magori, istilah-istilah bahasa-bahasa lokal yang dipakai oleh penyair Jibra dalam sajak-sajaknya ini sudah ditulis oleh orang lain, maka saya tidak menyinggung itu. Jadi saya tidak mau melakukan pengulangan terhadap apa yang sudah dibicarakan orang, termasuk sebuah tulisan ringkas Dina tentang sajak Ibrahim Jibra menurut saya juga cukup menarik. Itu dulu dari saya, Pak Azhari. Silakan lanjut ke Bang Moses. Baik. Maaf kalau saya tidak menyebutkan nama, itu langsung menyoal saya langsung menukik pada menyoal kelemahan. Kalau di dalam penyair Jibra ini, ketika harus mencari sebuah kelemahan, yang paling saya cari itu memang kelemahannya. Kalau memang bisa disimak dari teks yang saya baca, maaf mungkin agak cepat ataupun situasi penuh derau di sekitar kita. Jadi persoalan puisi Jibra ini persoalan yang pada akhirnya membenturkan pembaca pada yang enak begitu dan paling asik begini, meskipun tetap pada inner subjektivitas pembacanya. Nah, ketika saya bilang terus beranikah Jibra bermain sekaligus menenggelamkan jiwanya ke laut dalam, ombak lainnya dalam ragam perkara yang lain, sekalipun dalam ingatan. Nah, justru disitulah tantangan Jibra. Jadi saya melihat kelemahan Jibra ini ada di sebuah kerawanannya. Nah, ini bukan hanya ini saya mencoba bicara dalam sebuah wilayah puisi gitu. Karena pada akhirnya nanti akan bergantung pada personal masing-masing. Personal masing-masing penyair itu sendiri. Seberapa kedalaman mereka berproses, seberapa kedalaman. Setiap proses penyair itu kan sesungguhnya kan proses pencarian, terus mencari, meskipun tidak menjadi, tapi terus mencari. Terus kapan menjadinya? Ya. Menjadinya mungkin ada di dalam pikiran kita sendiri. Oh, dia sudah menjadi. Oh, dia belum. Nah, pertarungan kita karena sebelum membaca, karena situasi hari ini, karena cenderung untuk melihat dulu latar belakang dan sebagainya. Nah, saya mencoba menampilkan Jibra ini dalam teks yang murni. Saya melihat kelemahannya itu sekali lagi, seperti saya bilang, kelemahannya itu ada dalam sebuah kerawanan. Tinggal bagaimana pencarian seorang Jibra. Sementara karena puisi-puisinya ini kenapa saya bilang rawan? Karena dia itu penuh pertaruhan. Penuh pertaruhan karena begitu sederhana. Dia seperti mengalir, seperti bercerita. Nah, ini rawan, seperti bercerita. Seperti oke lah, pokoknya cerita aja. Penuh spontan. Nah, ini situasi spontan ini situasi yang paling rawan lagi. Langsung seperti tanpa harus dipilih-pilih lagi, tapi langsung spontan, langsung dihadirkan kepada pembacanya.
Hanya saja, ketika kerawanan Gibra itu hampir terjadi, ini pada akhirnya PR terbesar dari seorang penyair ini pada akhirnya sintaksisnya. Dia lumayan bisa mengolah tata tertib bahasanya, itu aja. Saya melihat dari situ. Andai kata Gibra dengan tata tertib bahasa yang tidak tertib, maksud tidak tertib di sini ia tidak ada kausalitas, tidak ada sebab akibat antara subjek, predikat, dan objek. Oh, selesai sudah. Di situ. Jadi kelemahan Gibra ini berada pada sebuah kerawanan dan pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri. Kenapa saya tidak berani langsung menyebut kelemahan? Karena kelemahan itu bagi saya sebuah sesuatu yang apa ya? Yang setiap orang mempunyai cara tersendiri, mempunyai sudut pandang tersendiri, mempunyai pojok pandang tersendiri. Jadi saya belum berani membilang lemah. Hanya aja kerawanan. Rawan. Tinggal seberapa kuat, seberapa nyali, seberapa besar Gibra untuk bertarung di hari-hari ke depan. Di situ bisa teruji. Karena situasi perpuisian ini bukan situasi yang matematis. Ketika sekian akan berakibat sekian. Ketika kau begini, kau begitu, nanti bisa aja begini. Bukan prediksi yang irasional. Sekalipun puisi penuh imajiner. Tapi ketika saya mencoba membuat idiosinkreasi, cara yang berlainan, disitulah saya mencoba menghardiknya dengan teks yang murni. Jadi disitulah Gibra sesungguhnya sedang bertaruh. Pertaruhannya sampai di mana? Kita lihat saja. Dan saya rasa Gibra yang lain juga seperti itu. Semua penyair. Semua dalam situasi. Sekalipun penyair yang sudah ada menjadi, ia akan membawa sesuatu lagi menjadi cara yang lain. Apalagi dunia penyair yang begitu mimesis, saling pengaruh mempengaruhi. Di belakang ini ada pengaruh ini, belakang ini ada pengaruh ini, dan seterusnya. Ya, untuk majas, dalam buku puisi ini majas banyak ya. Jadi tentu saja majas perumpamaan banyak. Meskipun tidak terlalu banyak, saya tidak menghitung banyaknya berapa, tapi tidak terlalu banyak. Hanya aja cerita yang membenturkan seperti membalikan sebuah nostalgia, sebuah ingatan, itu pada akhirnya memberi ruang tersendiri kepada pembacanya. Ya begitulah kadang-kadang kelakuan sebuah puisi. Baik perumpamaan ataupun dengan tanpa, dia bicara dengan cara dan estetikanya sendiri. Untuk Ibu Puji tadi tentang saya rasa semoga sudah terjawab ya. Tentang puisi tasawuf, kemudian lisensia puitika, kemudian metafor. Ada 3 pertanyaan, Bang Moses, silakan. Iya. Dari Bu Puji ya. Ini saya juga tidak bisa langsung menjelaskan karena pada akhirnya ya saya mungkin belum melakukan belum membaca buku yang ada di sini. Karena beliau pernah saya berikan itu, ternyata itu puisi-puisi yang terbarunya lagi, Bu. Bu Puji. Bukan yang ada di sini ternyata. Itu puisi-puisi yang terbarunya. Begitulah. Ibrahim Gibra ini terlalu spontan. Saya melihat penyair-penyair spontan begitu, justru karena saya ini rawan risiko. Menanggung risiko, kerawanan. Banyak juga penyair-penyair lain seperti itu. Mungkin ketika di bandara langsung menulis, ketika di ruang tunggu menulis, dan sebagainya. Nah, pertaruhan penyair adalah pertaruhan pada bahasanya. Spontan ataupun tidak, itu masing-masing penyair punya cara dan gaya. Saya rasa seperti itu. Selebihnya, teks milik pembacanya. Oke, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Sastri, Bang Moses. Mudah-mudahan menjawab Bapak Ibu. Kita buka satu sesi lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya angkat tangan di fitur raise hand atau boleh juga tanya langsung di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya usul kita panaskan lagi situasi dengan mengundang langsung Pak Ibrahim Gibra. Kemudian kalau masih ada waktu, kita buka lagi sesi berikutnya ya. Baik, silakan Pak Ibrahim Gibra. Kami alokasi waktu, kami berikan sebanyak mungkin 20 menit sama kepada Pak Ibrahim Gibra. Kemudian setelah itu kita buka satu sesi lagi untuk diskusi berikutnya. Silakan Pak Ibrahim Gibra, waktu untuk Bapak 20 menit.
Halo, Pak. Nggak Pak Gibran. kedengaran suaranya. Pak Ibrahim Gibra ini di mana sekarang? Di Ternate apa di Ya, Jakarta? beliau di Ternate. Oh, sudah ini beliau. Dia Silakan, Pak. udah ada, cuman suaranya nggak kedengaran, Pak Gufron. Suaranya belum muncul. Suaranya belum ada. Tolong mungkin coba didekatkan, Pak, didekatkan si pelantangnya yang ada di headset itu ke atau coba. Belum bisa, Pak. Coba Bapak, coba Pak dibuka, Pak, dipasang kembali, Pak, mungkin dicoba mungkin dengan nggak pakai headset mungkin lebih kedengeran. Halo. Ya. Sip. Bagus, Pak. Oh, rupanya ada di headset saya ya. Ya, Assalamualaikum dan selamat sore Ibu Bapak semua. Pertama saya tentu harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Danu sebagai Kepala Pusat Pengembangan Penunjungan Bahasa dan Sastra, Mbak Dora dan Udaas, dan sekali lagi teristimewa kepada Bu Sastri, Uni Sastri, dan di Moses, kalau saya bisa menyapa. Itu terima kasih. Saya sendiri tidak pernah menyangka dan tidak pernah meminta kepada Pusban untuk membedah karya saya. Suatu ketika Bu Sastri itu pernah meledek saya, kok Anda ini terlampau merendahkan diri. Tapi ya itulah Ibrahim Gibra. Nah, sekali lagi saya merasa terhormat dan amat sangat gembira. Pertama saya, antologi pertama ini, antologi Magori ya, kalau dalam bahasa Ternate. Buah pertama kali, kalau ada buah yang berbuah, pohon yang berbuah. Saya terima kasih dan saya tidak pernah menyangka ini bisa terjadi di sore hari ini. Memang saya sudah menulis sajak sejak tahun 2000-an. Masih SMP saya sudah menulis sajak. Nah, seperti itu, usil-usil saya. Di mana duduk saya tulis, sekolah di mana dan saya tulis. Dan itu juga saya bawa, keusilan itu saya bawa sampai ke Jakarta. Ketika di bandara, ketika di pesawat, di kereta, atau terjebak macet di tol, pergi dan pulang kantor, saya nulis. Jadi itu yang oleh di Mosis disebut sebagai kerawanan terbesar pada diri saya. Nah, mungkin kalau dibilang senandikui, sajak-sajak saya, 100 sajak itu dalam KMBK, Karang Himpun Bayi Kerapu ini memang ditulis dalam 3 kesempatan. Di sela-sela sibuk bekerja di kantor, yang kedua dalam perjalanan pergi pulang kantor, atau dalam perjalanan tugas ke berbagai daerah, baik dengan pesawat, kereta maupun kendaraan dengan mobil. Jadi bisa saja, mungkin disitulah saya menyadari, disitulah titik rawan dan mungkin juga titik lemah sajak-sajak. Saya sendiri sering mengatakan, bukan minder Bu Sastri ya, saya ini belum penyair sebenarnya, baru penyiar kata-kata. Juga saya bilang ke Mbak Dora, saya mau menghidupkan kembali kata-kata bahasa Indonesia yang ada di yang sudah bersilara. Silakan dicek apa itu silara, monggo silakan Ibu Bapak. Nanti Bu Dora jelaskan. Ya, silakan bersilara. Tapi kalau saya terima kasih kepada teman di sesi pertama tadi ada Pak Everhard, ada Pak Ahlul Hukmi, dan ada Bu Retno yang menyetir sajak saya, yang sebenarnya sajak itu nanti akan berada di antologi kedua, Nikah Daun-Daun, Resepsi Pohon-Pohon. Sajak Karhutla 1, Karhutla 2, Karhutla 3, Karhutla 4 itu ada di sana. Salah satunya yang Bu Retno tadi kutip itu. Api membasahi, air mengeringkan, dan seterusnya itu ya memang bagi saya sebenarnya dunia ini sudah jumpalitan. Jadi itu banyak pertukaran-pertukaran yang tidak logis. Mungkin kalau diminta penjelasan. Tetapi di atas segalanya sebenarnya sering saya kayak di Moses juga, atau Bu Nurweni sepanjang tahun 2018 kan saya sebenarnya masih malu-malu
mengunggah sajak saya di media sosial. Saya berani, oh rupanya sajak saya bisa dibaca oleh Bu Weni, Bu Nurweni itu saya kirimkan sajak, lalu beliau berkomentar secara textbook ya, wah ini rimanya luar biasa. Dia bilang, saya sering menyapa Mbak Weni, Mbak Weni, pada saat waktu nulis, saya tidak pernah mikirkan rima. Iya. Saya tidak pernah rima AB, bla bla dan seterusnya. Nah, perbedahan yang dibuat oleh Bu Sastri dan Moses Tempo ini, menurut saya, bagi saya melampaui apa yang saya tulis. Nah, itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Everhar tadi. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang sajak saya bilang tugas penulis sudah kelar. Sekarang urusan pembaca, urusan kritikus. Dan konon katanya ada ahli, saya lupa namanya, sebuah sajak yang baik adalah memberi kemungkinan-kemungkinan di tangan pembaca. Bukan sekadar makna yang diinginkan atau dibayangkan oleh penyair. Nah, ya sajak-sajak saya itu sebagian besar di Karang Menghimpun Bayi Kerapu ini adalah sajak-sajak saya memanggil memori saya di masa lalu, 50 tahun lalu, ketika saya bersama kakek saya laut, membenamkan ibu, bertarung dengan arus, ombak, bau karang, dan seterusnya, dan angin, dan sebagainya. 50 tahun kemudian baru saya panggil ingatan itu, memori itu, dan untuk kakekku adalah karang, dan seterusnya. Nah, mohon maaf saya tidak bicara terstruktur, tetapi saya nulis saja, walaupun dalam kesadaran seperti di Senandika yang saya tulis, ya, saya menulis dengan 3 tujuan. Melatih pemadatan berpikir, berhikmat pada kata, merawat jiwa. Saya harus mengatakan kepada Bapak semua, setelah saya menulis saja, saya senangnya luar biasa. Lalu saya sadar, oh lupanya sajak ini juga merawat jiwa. Ketika suaranya kurang jelas Pak, mungkin terganggu. Ya. Baru ingat tadi di Moses mengatakan bahwa di rumah saya menulis, dimanapun saya menulis, itu juga ada kerawanan dan bahaya. Seperti saya tidak tahu menahu bahwa di belakang saya sedang menulis saja. Saya tulisnya di gawai saya, langsung aja beberapa kata sebagai pancingan. Biarkan dulu, peramkan dulu, malamkan, kata Uda As tadi. Nanti besok paginya, saya baru ingat. Tiap Sabtu di Jakarta, Sabtu dan Minggu itu adalah waktu saya menulis saja. Dan ketika Sabtu dan Minggu tidak menulis saja, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Dan rasa-rasanya mau muriang aja, mau sama aja. Saya kira itu komentar saya saja. Saya tidak banyak berkomentar. Tugas saya menulis, tugas pembaca adalah dan memberi kemungkinan-kemungkinan makna. Sastra adalah dunia alternatif. Dan sesungguhnya sajak atau cerpen ataupun novel itu menggelembungkan 1000 makna, 1 juta makna di tangan pembaca. Itu saya kira, dan sekali lagi saya menaruh hormat kepada penanya. Tadi ada Pak Everhar, Pak Halil Hukma, Hukmi, kemudian Bu Retno dari Balai Bahasa Bali, Bu Retno ya, kalau tidak salah ya, Bu Retnonya ya, Bu Puji. Karhutla itu kritik pedas saya kepada keadaan sekarang. Karhutla 4, kalau tidak salah hanya 2-3 baris. Saya bilang begini, kemarau datang, pada antologi kedua saya yang kebetulan sekarang sudah ada di penerbit, dan saya sedang menyiapkan antologi kedua itu Nikah Daun-Daun Resepsi Pohon itu ada 123 sajak. Jangan-jangan semua sajak di dalam Nikah Daun itu semuanya rawan. Ya, semuanya rawan karena ditulis dalam
di masa perjalanan di mana dan saya tulis aja gitu. Dan itu ada 123 sajak. Saya juga kaget dalam masa 1 tahun saya bisa menulis 223 sajak. Jangan-jangan 230 sajak semuanya sampah. Iya. Jangan semuanya nggak bagus. Saya mendapat pelajaran penting dari Darmawati Majid, seorang jurnalis, Pak Pri Soeharto yang menguliti. Menurut saya terima kasih menguliti sajak saya. Kadang-kadang mereka membaca sajak dengan kacamata juru bahasa. Dengan kacamata ahli bahasa, ya tidak apa-apa. Tapi ada pun kemudian memperbaiki. Oh iya, ada kata yang saya sebut dengan banyak lemak-lemak dalam sajak itu sehingga perlu dibuang karena lebay dan sebetulnya saya baru sadar terlampau banyak saya umbar kata. Nah, kritik sosial sebenarnya juga lebih banyak ada pada sajak-sajak saya tentang laut. Misalnya begini, saya ingat ya di sajak Ma'rifat Laut itu ada satu sajak namanya saya lupa judulnya, tetapi saya mengatakan begini, mohon maaf saya lupa, tetapi kritik saya kepada yang merusaki karang, membuang sampah di laut, plastik dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya saya mengatakan di situ dengan sarkastik, dengan sinisnya saya mengatakan, ya nanti kita akan memakan plastik rasa ikan. Ketika kita akan bukan makan ikan rasa plastik, tetapi makan plastik rasa ikan, karena plastik begitu banyak di dasar laut. Ya. Kepada kita yang merusak laut dan merusak pantai. Jadi sekali lagi, satu ketika di atas meja makan kita makan plastik rasa ikan, atau mungkin ikan rasa plastik. Itu saya kira sudah cukup. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danu, Bu Dora, Pak Asari, dan paling penting adalah 2 pembedah yang saya harus mengatakan akan membesarkan KMBK. Walaupun KMBK tidak sebesar Indonesia. Dan ini menurut saya, bedah ini tidak hanya menantang para peserta diskusi sore ini atau siang ini, tapi menantang saya sendiri. Apakah saya bisa menyelesaikan juga antologi ketiga, Ma'rifat Laut? Insya Allah saya merencanakan 99 sajak di sana. Nanti Bu Sastri akan, nah ini tasawuf lagi. Iya, itu mungkin itu tidak Pak Gufran tidak menyadarinya, tetapi ya saya membaca teksnya seperti itu. Nah, persoalan kerawanan tadi itu, ini saya kira Mas Azhari saya sambung sedikit. Saya teringat Beni Arnas. Silakan Bu. Beni Arnas semua mungkin mengenalnya, adalah penulis yang sangat produktif seperti Pak Gibra juga. Dan waktu saya menemani beliau melakukan residensi sastrawan berkarya di wilayah 3T di Maluku, dia menulis seperti Pak Gibra. Jadi dia tidak memerlukan alat konvensional seperti saya, mungkin kadang masih menulis di kertas atau mengetik lagi, dia langsung digawainya. Nah, dan kadang-kadang dia tidak melakukan pengendapan dulu. Mungkin itu tidak perlu karena dia sudah terlatih menulis, saya lihat. Seperti juga Pak Gibra sudah menulis sangat lama dari SMP. Jadi mungkin tidak memerlukan langkah-langkah yang dilakukan seperti Khairil melahirkan Saja Aku. Di PDF saya melihat ada 5 versi Saja Aku yang ditulis oleh Khairil sampai yang kita terima yang sekarang. Nah, mungkin Pak Gibra tidak memerlukan itu lagi karena digawai, kalau ini tidak bisa, kita bisa langsung hapus. Jadi jejaknya mungkin tidak terlihat seperti ketika kita menulis di kertas. Nah, saya kira bukan berarti bahwa semua sajak yang ditulis dalam situasi yang serba bergegas sekarang ini itu adalah sesuatu yang jelek. Tidak, gitu. Ketika itu dilakukan oleh seorang yang sudah terlatih menggunakan pilihan kata, diksi, apalagi saya yakin Pak Gufran sebagai antropolog linguistik sangat kuat dalam hal itu. Kekuatan beliau justru adalah bermain kata-kata itu. Nah, itu dari saya. Terima kasih, Mas Azhari. Ya. Saya bisa menambahkan, tidak? Ya, silakan Pak Gibra. Halo, Mbak. Ya, silakan Pak Gibra.
Langsung saja. Terputus-putus suaranya. Sinyalnya kurang bagus sepertinya. Iya, tentang nama saya gitu dari pihak ayah. Dua kakek saya dua-duanya ahli bubu. Ahli membuat bubu, dan beliau berdua itu, almarhum beliau berdua itu yang membawa saya ke laut sejak usia 5 tahun. Di laut dalam. 5 tahun saya sudah bisa berenang di laut dalam. Jadi itu yang membuat jadi itu yang membuat pengalaman itu membuat, kalau andaikan tidak begitu saya tidak bisa menulis sajak tentang laut. Itu cerita mengenai nama. Kalau dulu menulis di Kompas tahun 2002, satu-satunya sajak saya yang terbit di Kompas, saya juga kaget waktu itu kok sajak saya bisa dimuat di Kompas. Dan konon kabarnya waktu itu yang mengomandoi, menjaga rubrik itu, rubrik Bentara Budaya itu, penyair hebat kita, penyair besar kita, Pak Tarji. Ketika turun saya kaget, jangan-jangan ini redaksinya salah. Tidak, tapi kan kalau saya bilang begitu nanti Pak Sutarji bisa marah besar ke saya nanti. Tapi itulah kenyataannya, sajak saya kemudian masuk di dalam antologi Puisi Tak Pernah Pergi yang dieditori oleh Hasif Amini dan diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Saya di situ ada sajak saya. Saya kirim 5 sajak tapi turun cuma 1. Yang 4 dilacak oleh Bang Acan Asfahani, tidak ketemu lagi. Yang 4 sudah dikeranjang sampah tentu saja. Mungkin. Nah, terakhir sekali lagi, sebenarnya ini buku, andaikan Bang Acan tidak menyatakan bersedia memberi pengantar di sini, saya kira mungkin buku ini tidak jadi KMBK ini. Jujur, ketika saya menawarkan naskah ini ke Hasan Asfahani, hebat kita, saya itu memberi pengantar. Tapi ya, kemudian dia memutuskan, mungkin karena dia merasa sajak saya bagus. Saya pun juga usil juga menulis sajak yang ditujukan kepada penyair lain, Ahmadun Yosi Herfanda, Mas Ayeha, Roti Bakar 88 judulnya. Dan itu ada di antologi kedua nanti. Karena Pak Ahmadun itu usahanya Roti Bakar 88, saya tulis di situ Roti Bakar 88. Saya kirim ke Pak Ahmadun dan Pak Ahmadun mengatakan, entah beliau menyenangkan hati saya atau tidak, dia bilang, wah Pak Gufron, nanti ini sajaknya saya tulis dan saya tempelkan di dinding Roti Bakar 88, bila orang datang bisa melihat sajak itu. Ide keren. Halo Pak Gufron, masih bergabung? Terputus lagi sepertinya. Kirimkan ke siapa di grup ini yang Roti Bakar 88 itu. Diskusi kita hari ini ada 181 orang yang masih ada sekarang 82 belum memiliki KMBK. Jadi wajar saja kalau bertanya seperti itu. Sayangnya buku ini terbitkan secara indie. Oleh saya mencetaknya diterbitkan oleh JBS Jual Buku Sastra di Jogja, Bang Koto, Indrian Koto, mencetaknya 500 eksemplar. Nah, 500 eksemplar itu saya bagi semua kepada siapa saja, habis semua. Jadi kepada teman-teman di Badan Bahasa, di Kemendikbud, teman siapa kolega di kampung dan kampus, saya bagi habis semua. Mudah-mudahan berarti saya termasuk beruntung nih dapat ya Pak. Ya, memang 500 buah itu Pak Everhard, tak satu pun kalau tidak salah, saya ingat tidak saya jual, saya bagi semua. Karena saking gembiranya saya melahirkan ini, Magori ini. Magori itu maksudnya dalam bahasa Ternate atau bahasa-bahasa di Maluku Utara, buah pohon berbuah untuk pertama kalinya. Jadi kita nanam cengkeh atau pala atau kelapa, ada buah pertama itu kami sebut Magori. Buah kedua sudah nggak ada namanya lagi, berbuah berikutnya seterusnya. Karena itu begitu gembiranya saya, ini saya pikir saya harus bagi-bagi ke semua orang. Sayang Pak Everhard belum bisa mendapatkan buku ini. Saya berencana mau mencetak ulang, menghubungi Bang Andrian Koto untuk bisa mencetak ulang. Dan mungkin dengan begitu akan dititik ke Bang Andrian Koto untuk dijual seperti itu. Saya kira itu tidak berstruktur apa yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ini memantik Ibu Bapak semua dan terutama saya
dengan apa yang disitir oleh Bu Satri tadi. Saya menulis dengan 3 intensi, dengan 3 tujuan. Melatih pemadatan berpikir, tentu sebagai akademisi, sebagai profesor, saya harus terus-terus merawat kecendekiaan dalam hal melatih pemadatan berpikir. Karena menulis saja, saya kira semua ahli setuju, pemadatan itu salah satu. Pemadatan. Ketika kita memilih satu kata, kita harus pastikan kata itu berfaedah untuk seluruh spektrum semantik. Siapapun yang membaca akan membuka jalan-jalan baru, pemaknaan baru. Nah, yang kedua ya berhikmat pada kata. Ya tadi saya sering berseloroh dengan Mbak Dora, Bu Dora Amalia. Saya bilang tugas saya mau menghidupkan kata-kata yang sudah bersilara di KBBI. Silakan Pak Everhard, silara dicek di KBBI apa artinya. Saya tidak mau mengatakan itu artinya. Yang ketiga adalah merawat jiwa. Sekali lagi, selesai, kalau ini disebut sebagai soliloquy atau senandika, ketika selesai saya menulis sajak, ada kebahagiaan dan kegembiraan luar biasa pada diri saya. Saya memegang satu moto untuk diri saya, menulislah agar engkau ditulis oleh peradaban. Mantap. Agar engkau ditulis oleh peradaban. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua, Pak Danu terutama sebagai Kepala Pusat, saya tak pernah menyangka. Dan sebenarnya saya menduga ini karena provokasi Bu Sastri. Oh, tidak, saya juga ditodong Pak Gibran. Pak Gufran, saya juga ditodong oleh Da Azhari, dan ini iklim sastra yang digadang-gadang oleh Pak Danu itu sedang berjalan. Terima kasih Pak Danu, seorang birokrat yang mencintai sastra, luar biasa. Jadi berterima kasihnya kepada Pak Danu dan Azhari dan kawan-kawan. Saya juga, utang saya pada Pak Gibran adalah membacakan puisi sebentar lagi, bukan membuat makalah. Terima kasih organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gibra. Bapak Ibu, saya buka satu pertanyaan lagi sebelum kita dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Bu Sastri dan kawan-kawan dari subbidang pengembangan sastra. Satu lagi saja, kalau bisa paling banyak 2 pertanyaan satu orang. Colek Zinon ini. Saya pengen dengar komentarnya tentang tasawuf puitik Melayu. Dia orang pesantren ini. Mana Zinon? Oke, Mas Zinon, silakan. 5 menit ya, paling lama. 8 menit lah, 8 menit paling lama. Silakan. Halo Bu. Halo Zinon. Ya, Assalamualaikum. Al-Misri, ahlan wa sahlan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya dipanggil oleh Ibu Sastri. Saya sebetulnya karena orang gunung ya Bu ya. Saya jadi harus belajar lagi tentang apa yang diutarakan oleh Pak Gufran. Karena Pak Gufran kan banyak tentang kelautan. Ada yang Ibrahim Gibran. Oh, maaf. Di sini adanya Ibrahim Gibra, bukan Gufron Ya. Salah lu Zinon. Ibrahim Gibra. Gufron Ali Ibrahim di grup sebelah. Di sini Ibrahim Gibra. Pak Gufron lagi rapat. Iya, saya karena ini saya jadi tertarik Bu. Berarti Pak Satri nggak bisa ngeritik saya. Iya. Saya juga harus dikritik. Setuju. Iya, tentang masalah laut itu, jadi saya mendapatkan sisi yang lain. Karena saya taunya ya gunung, lalu tentang burung seperti itu Bu. Karena ini kan Pak Gibra ini tentang laut, tentang kerapu. Kita sebagai orang laut itu sesuatu yang mewah tentang kerapu Bu. Ya nggak Bu? Makan ikan kerapu adalah di sesuatu Jakarta yang mahal mewah. sekali ya. Iya. Mewah, betul. Jadi sesuatu hal yang biasa bagi seorang penyair karena di lingkungan terdekatnya. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak Bu, karena bukan sesuatu hal yang dari kecil saya tentang laut itu. Karena seperti Pak Ibra tadi bilang, dia 5 tahun bisa berenang di laut dalam. Mungkin saya ke laut pertama kali baru SMP kali Bu. Jadi pengalaman-pengalaman empiris dan mistik
Ya, ya. tentang ketasawufannya berbeda hal, Bu. Mungkin bagi saya yang orang dari gunung, bersemedi di gua dan di hutan, Bu. Nah, seperti itu. Jadi zikirnya bukan tentang laut dan ikan ya, tapi tentang burung dan tentang burung, tentang suasana keheningan alam. Mungkin Pak Ibrahim Nabi Khidir, kalau saya Nabi Ilyasa, Bu, karena di hutan. Mantap. Iya benar. Nggak kepikir itu sama saya. Nah itu dia mencolek Zinun itu dapat sesuatu yang baru. Nabi Ilyasa ya. Iya, Bu. Oke lah, Bu, kalau gitu ya, Bu, maaf. Makasih Zinun. Siap, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Zinun. Baik Bapak dan Ibu, karena tidak ada lagi yang mengangkat tangan, saya izin untuk kita langsung saja mendengarkan pembacaan puisi dari Bu Sastri, kemudian Mas. Udah. Ya Pak, silakan Pak. Ya Pak. 30 detik. Ini saya mau menyahuti Pak Ever ini, rupanya. Oh iya. Dari Maluku ini. Di chatting cuma saya nggak bisa bahas. Ya betul Pak Ever, ya bisa dipanggil Om Baeng atau Om Baeng. Ya seperti itu nama-nama panggilan kami di Maluku ya Bu Sastri. Ya. Salam kenal Pak Ever ya. Oke. Silakan. Ya, baik Pak. Berikutnya kita dengarkan pembacaan puisi dari kumpulan puisi KMBK Pak Ibrahim Gibra yang akan dibacakan oleh Bu Sastri, berikutnya Mas Radit dan Mbak Dina mungkin ya, kalau misalnya waktu masih ada. Silakan Ibu, kami semua mendengarkan. Baik, terima kasih Mas Azari. Langsung saja ini saya memilih satu saja yang menarik hati saya juga. Satu bentuk zikir lain dari penyair Gibra di dalam antologinya yang berjudul Gomatere. Saya nggak bisa berdiri nih, duduk saja ya. Mudah-mudahan ekspresifnya tidak kalah dengan berdiri. Yang penting suaranya berdiri, Bu. Suaranya berdiri ya. Ini khusus untuk penyairnya ini. Gomatere. Terbang merapal pulau segala hal ke tubuh hutan, lalu kau memanggil kata-kata tua yang dijaga moyangmu. Ke langit kau kupas kulit pohon, dari bumi kau tarik akar, daun-daun kau eja ganjil, ke barat terbang kata-kata tua. Similira, dari hutan, laut, tanah, enyahlah angin, pergi tak boleh kembali, guru nabi, kuasa alam. Simirilah, kau panggil ikan pari dari lamun yang merenung laut, kembali ke laut, pohon kembali ke hutan, jangan datang lagi, pergilah selamanya. Oh, Gomatere, kaulah kata-kata tua itu. 2019. Terima kasih. Terima kasih Bu Sastri. Berikutnya Mas Radit. Silakan Mas Radit membacakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Azari. Ya langsung saja. Azari, berikut ini saya akan tampilkan video alumni puisi yang dibacakan oleh Ibu Dinda Amalia Susanto yang juga merupakan peneliti di perlindungan bahasa dan sastra BNPAS. Dan juga saya sendiri. Mohon izin untuk Bapak Ibrahim Gibra. Ya. Ini audio ya? Nggak kedengaran, Dit? Dibacakan aja gimana? Memang di settingnya audio ya?
Oh ya sebentar Pak, ini ada kendala teknis sebentar. Sambil menunggu Bu Sastri, kalau satu puisi lagi gimana Bu? Dari kumpulan puisi Pak Gufron. Pak Ibrahim Gibra. Saya aja deh kalau enggak. Oke, Bang Moses. Saya sebenarnya boleh ya, mohon izin saya mau baca satu aja sedikit. Silakan Bang. Sebentar Adit, Bang Moses dulu. Setelah itu baru di post dulu yang Adit ya. Oke. Pak Gibra, halo, selamat siang. Pak Evert, saya mohon maaf tadi baru ngeh, Pak Evert. Ada puisi Pak Gibra ini membuat saya suka, yaitu sederhana, yang paling sederhana ini. Andaikan aku di Ternate. Ya, bagus tuh, bagus. Saya juga suka. Andaikan aku di Ternate. Andaikan aku di Ternate, akan kuajak para penyair menyelam ke laut dalam. Menetas arus, bertemu kakekku yang sedang menimang bayi kerapu di teras karang. Itu cerita yang terjalin banget, versi saya. Nah, kecurigaan saya sama Pak Gibra ini semakin menguat lagi. Saya jadi teringat. Tapi saya belum bicara masalah kedepannya nanti bagaimana. Masing-masing adalah punya proses dan kesunyiannya masing-masing. Prosesnya masing-masing yang paling sih. Saya jadi teringat ketika tadi Pak Gibra bilang sejak 2002 nulis puisi, berarti 18 tahun sampai hari ini. Sebuah proses. 18 tahun beliau kembali naik ke permukaan. Saya jadi teringat dengan Joko Pinurbo di mana dia harus berhenti dulu 20 tahun. Dia rela. 20 tahun, Mas. Saya harus berhenti dulu. Baru saya mau memulai lagi. Ternyata ada sebuah pencarian yang sulit dibahas. Saya curiga Pak Gibra pun seperti itu. Semoga selamat terus berpuisi, Pak. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Bang Moses. Ayo Mas Radit. Sudah bisa dimainkan? Ya, siap. Saya coba tampilkan lagi ya, Pak. Ya. Belum berhasil? Sabar udah. Oke. Karena Pak Gibra di timur sana udah lewat 2 jam dari waktu kita, udah pukul. Oh, udah mau berbuka ya, berbuka Pak? puasa ya. Iya, ini ada yang dari Indonesia Timur, saya lihat banyak juga ya, senang juga nih. Ada Pak Laude Adili nih juga. Halo Pak Laude, Assalamualaikum. Salam Pak Laude. Pak Everhard dari Maluku ya. Ada ini Waalaikumsalam. Daud Palete juga dari Maluku nih saya kira. Oke, Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Ada ini akan Maji, pembaca yang sangat cerewet kepada sajak-sajak saya. Gak berhasil. Nggak ada apa-apanya nih. Kecil sekali suaranya ya. Kayak gerimis hujan, Dit. Oh, kecil sekali ya Mas. Tapi nggak apa-apa. Sudah luar biasa, usahanya luar biasa. Udah Zari. Mungkin dari para peserta barangkali ada yang ingin berkontribusi. Mari kita tampil silakan. Undang mereka. Baik. Ya, biar hidup saya setuju. sedikit ini suasananya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, tidak harus saja Pak Ibrahim Gibra, barangkali tidak semua punya. Ada mungkin puisi lain di tangan mereka,
supaya suasana diskusi kita hangat dengan pembacaan. Sila. Pada malu-malu nih. Mungkin Pak Danu. Ada Pak Ganjar, ini Pak. Mas Ganjar, ada Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah angkat tangan. Silakan Mas Ganjar. Halo. Ya, silakan Mas Ganjar. Saya baca Roti Bakar 88 ya. Oh ya, yang disebut-sebut tadi ya. Oke. Kita dengarkan dan kita bayangkan Mas Ganjar. Roti Bakar 88. Mas Ayeha. Terima kasih, Ganjar. Usai tafakur, malam tadi rerumputan mampir di warung itu. Menabur pelangi pada sepotong roti bakar, dibalut coklat dari negeri rempah. Baru ku tahu, pemilik warung itu bertambah tahun pindah musafir. Bicara kata rasa kata. Layak saja selalu ramai, dan musafir terus datang dan pergi. 2019. Luar biasa. Kalau yang di Indonesia Timur sudah langsung bisa mencicipi mungkin ya roti bakarnya ya, karena udah baik Bapak dan Ibu, waktu kita menunjukkan pukul 15 tepat. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami pikir kita akhiri saja. Kita akhiri saja Ibu Sastri, Pak Gibra ya, Pak Danu. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena saya hanya satu hal yang saya simpulkan. Bukunya itu bisa dibeli di mana ya? Nah, itu Pak. Puisinya Pak bisa Gibra. dibeli di mana kira-kira? Langsung ke penyairnya Pak Laude. Langsung ke Pak Gibra, Pak. Ya, 500 eksemplar itu sudah habis saya bagi-bagi. Jadi nggak ada lagi di mana-mana. Cetakan kedua. Saya berencana Ya, menunggu cetakan berikutnya, Pak. Mudah-mudahan kami bisa dapat di daerah di timur ini. Oh ya, cocok untuk pembelajaran anak-anak kayaknya ini untuk dijadikan bahan pelajaran anak-anak. Oh iya, terima kasih kalau di atas ininya. Nanti kita siapkan dengan penerbit yang sama. Saya sudah bicara ke Bang Koto, ada kemungkinan dicetak kedua untuk di. Ya, nanti mungkin kan bisa beli online di Tokopedia atau di mana bisa begitu barangkali, Pak. Mantap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Laude. Pak Danu mau. Pak Danu, silakan Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin ada sedikit catatan ya untuk komunitas ini ya. Jadi diskusi sastra daring ini, yang pertama tentu ini sudah kita mulai ya, tapi saya ingin kualitas ditingkatkan ya. Kualitas yang pertama adalah kualitas materi yang kita diskusikan, apakah itu puisi, apakah itu novel, apakah itu kumpulan cerpen dan sebagainya. Nah, yang kedua pembedahnya juga harus kita imbangi. Jadi harus dari dalam badan bahasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya kami dari teman-teman semuanya, baik dari dalam dalam badan bahasa maupun di luar badan bahasa. Nah, nanti dari semacam polling, macam survei ya, masukan-masukan itu kita lihat mana yang akan kita diskusikan, akan kita bedah atau akan kita lakukan. Jadi memang saya sudah sampaikan pada teman-teman ya, sekarang ini kita harus membuat tonggak baru ya di badan bahasa ini, yaitu bagaimana kita bisa paling tidak menggantikan peran yang dulu dinamakan peran Balai Pustaka. Itu badan bahasa sebagai lembaga pemerintah yang resmi harus ke depan mengembangkan sastra ini dengan berbagai model. Jadi salah satu modelnya adalah yang sekarang ini justru mengilhami
kita semua dengan adanya pandemi ini kita bisa mempunyai waktu yang banyak, bisa mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk melakukan diskusi daring. Tinggal sekarang kita membuat rencana selama pandemi ini apa yang mau kita bedah ke depan. Sudah ada jadwal-jadwalnya dan juga sudah ada materi yang mau dibedah, juga sekaligus pembedahnya kita rencanakan dengan baik, Pak Asari, Bu Dora, sehingga kita mengisi kepakuman yang ada terutama dari kelembagaan supaya kita bisa mengisi ini semua dengan karya-karya yang lebih bagus lagi. Saya kira itu pesan saya kepada rekan-rekan tim dari pengembangan sastra. Jangan sampai ketinggalan, pengembangan bahasa sudah mempunyai rencana ke depan, pengembangan sastra juga ke depan juga harus kita tingkatkan lagi, dan peserta ini bisa memberikan masukan seperti memberikan masukan pada kamus. Kamus kosakata diberikan masukan, tapi sastra juga harus mendapatkan masukan dari rekan-rekan semua forum ini. Jadi forum ini kan direkam semua, pesertanya ada daftar hadirnya, dan bisa memberikan masukan interaktif kepada kita. Itu aja saya kira Pak Sari, terima kasih atas semua jerih payahnya, terutama Pak Gibra, ya. Ini rekan seperjuangan di Badan Bahasa, jadi terus berkarya saya kira di waktu-waktu senggang beliau. Terima kasih, salam sastra untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu. Bapak Ibu yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak akan menyimpulkan banyak hal, saya akan menggarisbawahi satu hal saja. Dari apa yang kita bahas barusan, saya akhirnya bertambah yakin bahwasanya Pak Ibrahim Gibran ini memang seorang guru besar yang penyair. Satu hal. Hal lain nggak saya simpulkan karena masing-masing kita pasti, setiap kita pasti sudah menyimpulkan sendiri sesuai dengan si penyair yang ada dalam tubuh kita. Karena kita tahu, ya Pak. Saya interupsi. Silakan Pak. Silakan Pak. Bang Hasan Asfahani, saya katanya penyair yang menyamar jadi profesor. Yang menyamar jadi profesor. Itu pertanyaan di awal Pak, dan sekarang saya yakin sebenarnya bukan penyair yang menyamar, tapi profesor yang penyair. Guru besar yang penyair. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, kami tidak berpanjang-panjang kata, sudah pukul 15.06, seperti tadi disampaikan oleh Pak Danu, memang kegiatan ini adalah kegiatan perdana. Kami akan merencanakan, akan dilakukan setiap minggu kita membahas satu buku. Nanti akan kita tingkatkan lagi bukunya, pembedahnya, materi bukunya akan kita bedah, mungkin buku-buku novel, buku-buku sastra tingkat nasional, atau mungkin novel yang berhadiah Nobel. Kemudian juga pembedahan juga kami usahakan ditingkatkan. Jangan lupa kritik sastra, kuliah kritik sastra. Ya baik, kritik sastra juga Bu. Ya, mungkin karena minggu besok masih suasana Lebaran, kita akan mulai lagi minggu berikutnya. Kami sudah punya nama, Mbak Oki Madasari siap untuk menjadi salah satu pembahas nanti untuk 2 minggu ke depan. Ya, kami akan kembali undang Bapak dan Ibu. Ya Pak. Jangan lupa undang saya yang paling jauh di timur Indonesia. Siap Pak, siap Pak. Siap Pak. Saya juga jangan lupa diundang ke Ternate Pak Gibra. Ya. Menimang bayi kerapu ya Bu. Ya, Sulawesi Tenggara diundang juga ya. Ya, siap Bapak dan Ibu siap. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, karena ini perdana. Mohon saran dan kritiknya Bapak Ibu untuk peningkatan kegiatan ini ke depan. Bu Sastri, Bang Moses, Pak Gibra, Bapak Ibu sekalian, dan para panitia yang sudah berjerih payah dari awal, kami ucapkan selamat, terima kasih banyak, mudah-mudahan sama semua amal kita diterima, dan tetap sehat, dan tetap di rumah. Selamat bertemu setelah Lebaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makalah saya ke Gibra. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Eko, terima kasih. Nanti piagam daring langsung akan dikirim ke email sosial masing-masing. Selamat berbuka Pak Gibra. Ya, selamat berbuka kawan-kawan yang di timur. Ya.
Terima kasih Bu Sastri. Oke. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Siaran ulang diskusi daring ini dapat dilihat kembali di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sampai jumpa pada seri diskusi daring pengembangan bahasa dan sastra sesi 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, udah. Ya, silakan. Makasih Pak. Makasih semuanya. Assalamualaikum.